Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayazul Aini dari kelas 4A akan mempresentasikan modul 2 kegiatan belajar 2 dengan judul perilaku kos dan analisis aktivitas. Yang pertama ada penjelasan singkat. Setelah memahami mengenai konsep dasar kos, selanjutnya adalah penting untuk memahami bahwa dalam suatu perusahaan wajib bagi seseorang manajer untuk mengetahui perilaku kos. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan kos juga tidak lepas dari pemahaman yang menyeluruh terhadap hubungan antara kos dan aktivitas bisnis. Pemahaman tersebut erat kaitannya untuk tujuan pelaporan secara internal karena akan berhubungan juga dengan pengambilan keputusan perubahan demi tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan. Masuk ke materi yang pertama, konsep dasar perilaku kos dan model penggunaan sumber daya. Perilaku kos adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu kos jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Dalam praktik, biasanya perilaku kos dikaitkan dengan cakrawala waktu bahwa dalam jangka panjang semua kos adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek paling tidak ada satu jenis kos yang bersifat tetap. Yang B, kapasitas aktivitas atau activity capacity adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, sedangkan aktivitas adalah istilah umum tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Yang bagian B terbagi menjadi dua pula. Yang pertama ada aktivitas, penggunaan sumber daya atau kapasitas, dan perilaku kos. Sumber daya adalah elemen-elemen ekonomi yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan suatu nilai uang yang disebut dengan kos. Dilihat dari tingkat penggunaan sumber daya, maka kapasitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan. Biasanya terjadi karena perusahaan tidak membeli sendiri kapasitasnya, melainkan menyewa sejumlah yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada kapasitas yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibutuhkan dan digunakan, sehingga akan ada kapasitas yang menganggur atau UNS atau idle capacity. Berbagai aras kapasitas aktivitas yang dapat diasumsi adalah kapasitas teoretis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas aktual ekspektasi. Kapasitas teoretis berarti mesin atau pabrik beroperasi dengan kecepatan penuh tanpa ada hambatan sehingga tidak akan terjadi interupsi. Kapasitas ini terjadi jika mesin menghasilkan atau beroperasi 100% dari kapasitas yang terpasang. Kapasitas praktis mempertimbangkan adanya hambatan-hambatan internal. Kapasitas aktual diharapkan mengacu pada jumlah output yang diharapkan akan diproduksi selama suatu periode. Kapasitas normal telah mempertimbangkan kemungkinan adanya hambatan baik internal maupun eksternal. A. Mengukur penggunaan aktivitas. Perlunya memahami keterkaitan antara kos dengan aktivitas akan membantu kita dalam menentukan ukuran yang tepat penggunaan aktivitas dan menentukan pemicu kos. Misalnya, penggunaan listrik diukur dengan jumlah kWh, penggunaan elektrikal diukur dengan jam mesin, penggunaan aktivitas pengiriman diukur dengan jumlah barang yang dijual. Pemicu kos dapat menjelaskan perubahan kos aktivitas dengan mengukur perubahan penggunaan aktivitas. Ada dua kategori umum pemicu kos, yaitu yang pertama ada unit based driver, yaitu pemicu kos yang akan meningkatkan jumlah kos setiap kali suatu unit produk diproduksi. Misalnya, jam mesin, jam kerja langsung, bahan baku langsung, dan sebagainya. Yang kedua ada non-unit based driver, adalah faktor yang meningkatkan jumlah kos selain perubahan dalam unit. Misalnya jumlah batch, jumlah setup, jam inspeksi, dan sebagainya. Yang B ada periode waktu dan rentang kapasitas yang relevan. Telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa perilaku kos perlu dikaitkan dengan cakrawala waktu atau time horizon. Dalam jangka panjang, semua kos adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek, paling tidak ada satu jenis kos yang bersifat tetap. Yang menjadi masalah adalah menentukan seberapa pendek jangka waktu pendek dan seberapa panjang jangka waktu panjang. Ilustrasi tentang relevan kos variabel adalah berkaitan dengan ilmu ekonomi, yakni the law of diminishing returns. Berdasarkan hukum ini, peningkatan volume produksi sampai titik tertentu akan menyebabkan input per unit yang lebih efisien. Setelah titik efisien tercapai, selanjutnya peningkatan volume produksi akan meningkatkan kos variabel rata-rata per unit. Materi kedua ada klasifikasi kos berdasarkan perilakunya. Sebenarnya dalam hubungan dengan tingkat aktivitas, kos dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kos yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan aras aktivitas dalam rentang tertentu yang disebut dengan kos tetap,
dan cost yang berubah ketika menjadi perubahan aras aktivitas yang disebut dengan cost variabel. Namun ada beberapa cost yang masih bersifat campuran atau abu-abu. Di samping itu, pola perubahan cost sebenarnya bertahap. Ada yang tahapannya panjang dan ada juga yang tahapannya lebih pendek. Cost yang berubah secara bertahap ini disebut dengan cost variabel bertahap atau step variable cost, dan cost tetap bertahap atau step fixed cost. Untuk membedakan mana yang cost variabel bertahap dan mana yang cost tetap bertahap, bisa ditentukan dengan membandingkannya. Cost dengan tahapan lebih pendek disebut cost bertahap variabel. Dengan demikian, cost yang tahapan perubahannya lebih panjang disebut dengan cost tetap bertahap. Materi ini ada 3 bagian. Yang pertama, cost variabel dan cost variabel bertahap. Cost variabel adalah cost yang secara total berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Sebenarnya, sifat perubahan cost ini tidaklah benar-benar linier, melainkan bertahap. Untuk itu dikenal dengan istilah cost variabel bertahap. Cost variabel bertahap ini memiliki rentang perubahan yang relatif pendek. Lebarnya rentang pada setiap tahap menggambarkan rentang penggunaan aktivitas. Cost variabel bertahap ini dan cost tetap bertahap sulit dibedakan, karena konsep cakrawala waktu bersifat relatif. Sebuah perilaku cost dapat dikatakan variabel bertahap atau tetap bertahap jika kedua cost tersebut disandingkan. Cost dengan tahap lebih pendek disebut cost variabel bertahap. Yang kedua ada cost tetap dan cost tetap bertahap. Cost tetap adalah cost yang dalam rentang waktu atau aktivitas tertentu tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan tetap adalah tetap dalam rentan waktu tertentu, sehingga jika ditunjukkan dalam gambar akan tampak bertahap. Di samping konsep-konsep cost tersebut, juga ada konsep committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Committed fixed cost adalah cost yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan pada kapasitas normal, sedangkan discretionary fixed cost adalah cost yang dikeluarkan dalam rangka untuk membeli kapasitas produksi jangka pendek. Dan yang terakhir ada cost campuran. Cost campuran atau mixed cost adalah cost yang memiliki karakteristik tetap dan juga karakteristik variabel. Ciri-ciri dari cost campuran ini adalah adanya perubahan yang tidak linier antara perubahan cost dengan perubahan aktivitas. Bahkan, perubahannya cenderung tidak berpola. Jika dibuat notasi bahwa cost campuran dinotasikan dengan huruf Y, cost tetap dinotasikan dengan huruf T, cost variabel dinotasikan dengan huruf P, dan aras aktivitas dinotasikan dengan huruf X, maka secara matematis, cost campuran dapat ditulis dengan persamaan, yaitu huruf Y sama dengan T ditambah VX. Ketika cost bersifat campuran, maka akan sangat sulit bagi manajemen untuk menyusun rencana. Hal ini terjadi karena belum diketahui dengan jelas berapa besarnya cost yang akan berubah dan berapa besarnya cost yang tidak berubah pada saat terjadinya perubahan aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.